Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya selaku asisten praktikum komputasi numerik, saya diberi mandat untuk memberikan arahan praktikum pada hari ini, yaitu pada pertemuan kelima, membahas pada bab 4 ataupun unit 4 mengenai komputasi dan pemrograman. Nah, di sini kita lanjut untuk tujuan praktikum pada hari ini yang itu ada 3 ya. Yang pertama itu mampu membuat program sederhana dengan MATLAB untuk melakukan perhitungan tertentu dengan nilai-nilai masukan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua bisa mempergunakan fasilitas MATLAB Editor untuk membuat program MATLAB. Yang ketiga, memahami kegunaan fungsi dan peranannya dalam pemrograman, terutama dalam penentuan parameter dan hasil keluaran fungsi sebagai hasil perhitungan. Nah, di sini pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat program sederhana. Untuk percobaan ini, ketiklah program berikut menggunakan MATLAB Editor. Kemudian simpanlah dengan nama zles.m. Ya. Kita buat script ataupun ini namanya MATLAB Editor, kemudian yang di bawah ini command window. Oke, di sini saya langsung copy saja karena untuk mempersingkat waktu. Silakan teman-teman sebaiknya diketik agar lebih bisa memahami ataupun bisa ingat setidaknya. Oke, kemudian sintaksnya. Kita rapikan. Nah, setelah itu selanjutnya kita save. Silakan teman-teman save di folder mana saja. Bebas. Namun saya akan di desktop, kemudian saya akan membuat folder di sini. Prak komputasi. Kemudian ubah namanya jadi zles. .m-nya sudah masuk ke MATLAB code files ya, jadi tidak perlu di Nah, di sini amati hasilnya yaitu matriks yang tersimpan dalam variabel S. Bagaimana jika N diganti dengan harga lain, misalkan nih N-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan 4, atau N-nya sama dengan 9. Terangkan hasilnya, apakah yang Anda pelajari dari program di atas. Nah, kita coba di sini N sama dengan 7. Oke, di sini ada perubahannya. Ada perubahan yang mana sesuai dengan N yang kita input, yaitu 7.
akan membuat matriks kolom dan barisnya itu 7 masing-masing. Kemudian 4. Sama, akan membuat sesuai dengan n, kolom dan baris matriksnya. Kemudian 9. Nah, ini pun sama. Oke, untuk 9. Oke, silakan teman-teman amati ya, amati. Jadi apa yang bisa ini dipelajari ya, yang dipelajari dari program di atas. Nah, silakan buat penjelasannya. Kemudian kita lanjut untuk poin langkah percobaan yang kedua, yaitu program mencari akar. Nah, ini dia program mencari akar. Kita buat baru di sini. Kemudian di sini buatlah kedua program berikut dan simpanlah sesuai dengan nama masing-masing, yaitu berturut-turut zfungsi.m dan znewton.m. Nah, di sini ada program pertama ini ya. Program pertama, kemudian ini program kedua. Oke. Saya copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Ini program pertama ya. Nah, oke, selanjutnya kita save seperti tadi. Z fungsi sudah save. Oke. Kemudian buat program keduanya. Program keduanya ini sama. Akan saya copy paste juga. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita save menjadi znewton. Nah, di sini kita lihat ada perintah while n. Ini while, kemudian n. Nah, apa itu? Perintah berfungsi untuk melakukan perulangan itu selama kondisi pada while terpenuhi. Jadi akan melakukan perulangannya itu yaitu ABSF nih ya, lebih besar daripada 0,0001. Nah, selama itu belum terpenuhi, jadi ini akan berulang terus. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita jalankan program ini dengan urutan perintah. Nah, di bawah ini nih. Oke, kita clear dulu saja. Perintah X sama dengan 0. Kemudian znewton. Kemudian setelah itu kita X. Nah, hasil nilai X-nya yaitu 1,4918. Ya. Oke. Amati hasilnya, yaitu berupa akar dari persamaan yang dinyatakan dalam zfungsi.m. Bagaimana jika X diganti dengan nilai lain, misalnya X sama dengan 5 atau X sama dengan 3. Apakah nilai X hasil perhitungannya akan berubah atau tetap sama? Terangkan hasilnya. Nah, di sini saya akan coba angka lain ya. Angka lain dari 3, bukan dari 5 ataupun 3 ini. Silakan teman-teman nanti simpulkan yang ini saja ya, yang dicoba silakan teman-teman coba X sama dengan 5 ataupun X sama dengan 3 ini ya. Namun di sini saya akan mencoba angka 4 di sini. Setelah melihat apa yang saya coba di sini, pasti teman-teman pun bisa menyimpulkan apakah nilai X hasil perhitungan akan berubah atau tetap sama ya. znewton.
Nah, hasilnya sama. Oh, pasti karena apa tuh? Karena nggak di-clear ya. Nah, itu bisa ngaruh. Kita coba. Penasaran? Tadi apa X sama dengan 4 ya? Nah, hasilnya sama. Di sini saya memang sengaja berikan bocoran, ya, memberikan bocoran. Jadi saya bisa ngelihat nih, yang tidak bisa menyimpulkan artinya tidak melihat video saya yang ini, gitu. Bagian saya yang ini ataupun di skip, ya, ataupun tidak memperhatikan. Baik, di sini saya beri bocoran yaitu hasilnya sama. Silakan terangkan, ya, terangkan. Kenapa kok bisa sama? Ada di sini. Saya kasih clue. Programnya kan ada 2 tadi. Nah, ini program pertama dan program kedua. Silakan. Kenapa kok bisa sama? Walaupun X yang kita inputkan tadi itu berbeda angkanya. Jadi silakan teman-teman misalnya nih ya, X5 ataupun X3 ataupun S4 silakan. Tadi saya coba, boleh. Jadi di screenshot ya hasil percobaannya tadi, jangan lupa. Kemudian selanjutnya yaitu inverse matrix ya. Nah, buatlah program untuk menghitung matriks sebagai berikut dan simpan filenya dengan nama smw.m. Nah, di sini saya akan clear dulu. Buat program baru di sini. Sama, saya copy paste saja biar lebih cepat. Kita rapikan. Kita sesuaikan ya. Sebetulnya tidak masalah sih. Nah, oke. Di sini ada fungsi for. Nah, jadi fungsi for ini fungsinya itu untuk ya menunjukkan ataupun memerintahkan, yaitu mencari inverse matrix dengan Sherman, Morrison, Barry ya ini. Oke, selanjutnya setelah membuat file smw-nya, kita lanjut ke command window. Di sini perintahnya yaitu definisikan matriks berjudul sangkar A sembarang ataupun bebas ya. Kemudian inversekan dengan perintah inverse A dan fungsi smwa, bandingkan hasilnya apakah sama. Jelaskan algoritma perhitungannya. Jadi tugas teman-teman selain screenshot percobaannya, silakan amati ya hasil dari program tersebut. Oke, kita definisikan dulu. A sama dengan, di sini saya berikan nilai 11, kemudian 7, kemudian 4, titik koma, 8, 5, 13, kemudian 6, 3, 2. Setelah itu kemudian inversekan dengan perintah inverse A, INV-A. Oke. Nah, ini hasil dari inverse A. Coba kita SMW A. Apakah hasilnya sama? Kita lihat, kita amati. Oke. Di sini hasilnya sama. Silakan teman-teman jelaskan ya algoritma perhitungannya. Sudah selesai? Sampai situ saja. Silakan ikuti apa yang sudah saya perintahkan dalam video ini, kemudian screenshot, kemudian pastekan ke lembar kerja dan dikirim ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktikum.